gue sedikit sharing aja juga sih. Maksud gue kadang-kadang itu gue suka ketemu sama temen, maksudnya teman-teman gue banget gitu, maksudnya yang pada saat diproduksi film gitu. Pemain atau? Pemain gitu kan misalnya. Mil, lo ngapain sih? Lo kan udah main film segala macam, orang juga udah maksudnya yang lihat lo di beberapa kali film segala macam. Terus lo ngapain sih ngambil sinetron segala macam. Jadi lo bisa dari situ tuh gue udah bisa, wah ini ngomongin kasta nih gitu kan, ngomongin kelas-kelasan. Padahal kalau misalnya kita mau cerdas kita tuh bisa belajar banyak banget dari semua platform-platform yang ada di industri entertainment ini gitu. Mau film, mau sinetron, mau OTT, semuanya tuh punya kelebihan, punya kekurangan kok. Dan gue percaya itu, kalau lo pintar bisa ngambil itu, dan gue bersyukur, gue malah bersyukur bahwa gue pernah main di sinetron, bahwa gue pernah main yang sinetron yang setan-setanan, gue bersyukur pernah di OTT, gue bersyukur di film. Kenapa? Karena gue banyak belajar dari anak-anak pemain sinetron yang mereka bisa eksekusi, bisa melakukan apa yang diminta sama sutradara on point dan dalam waktu yang singkat gitu kan. Terus iya, kelebihan anak pemain film ya mungkin karena mereka dapat privilege reading. Iya. Lo bisa reading seminggu, lo bisa menghafal, makanya lo bisa memahami banget karakter. Nah sekarang lo sinetron lo mana ada waktu untuk itu. Iya, gercep. Harus gercep kan gitu. Kayak lu baca segala macam, kadang-kadang jadi kayak gue pun ngerasa kayak akhirnya ya udah nyari amannya, ya udah jadi diri gue aja sendiri. Kalau misalnya gue jahat dikit gitu segala macam kan. Cuma yang gue kagumin adalah salah satu pemain sinetron cewek, waktu itu gue partneran, gue sering banget sharing ini. Satu dia tuh kalau setiap dia diminta sama saudara, abis ini adegannya nangis ya, dia tuh cepet banget yo nangis ya, kayak diem aja gitu, kayak semenit, nggak nyampe semenit. Oke udah umpun atasnya udah tek dan itu tuh nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali yo, sampai gue bilang sama si anak ini, lu nggak pusing ya kepala bisa berulang-ulang, dan itu tuh cepet banget. Itu pemain sinetron loh. Iya. Dan gue tahu banget dia kayaknya memang belum beruntung untuk mendapatkan film. Tapi kalau misalnya dia dapat film, wah lewat semuanya. Maksud gue, dia nggak butuh waktu lama loh. Bahkan dia kayak, gue rasa dia baca skripnya juga di lokasi. Tapi dia bisa memahami itu gitu. Maksudnya dia bisa nangis dengan. Tapi kan ada orang yang bilang, ya Mel, tapi kan acting nggak cuma sekedar nangis juga nggak sekedar cuma ngeluarin air mata. Kalau buat gue, lo mau ngeluarin air mata seperti apapun, maksudnya lo mau ngebayangin kucing lo mati kayak atau apa segala macam, padahal adegannya misalnya orang tua lo lagi dikuburin tapi lo mikirnya bahwa kucing lo mati, kalau itu emang it works for you, why not? Ya nggak sih, maksud gue yang akan keluar pasti nanti kan, maksud gue outcome-nya yang penting. Outcome-nya dapet, dan habis itu mereka juga bisa, ya itu tadi bisa efisiensi waktu gitu. Masalah nanti bentukannya seperti apa, nangis ya gue tahu lah bentukannya pasti beda-beda emang. Iya. Tapi kan orang juga tidak akan tahu bahwa apa yang lo pikirin kucing juga kan? Nggak tahu gitu. Nah itu sih sebenarnya, makanya gue sangat appreciate banget. Gue pernah ada di sinetron, gue sangat appreciate. Gue pernah di film, buat gue semua pembelajaran. Iya, semua sih ada plus minus saya. Maksudnya biasanya yang gue tahu ya, sejauh sepengetahuan gue, biasanya yang melihat apa ya istilahnya ya, yang melihat media itu, gue nggak bilang kasta sih, maksud gue lebih penggolongan sih. Oh lu pemain film, oh lu pemain sinetron, oh lu talent iklan gitu. Ya, biasanya mengkotak-kotakan biasanya orang lama. Biasanya pemain-pemain lama, karena memang kalau yang gue tahu di era ya mungkin di bawah 2015, di bawah 2010 gitu, pada saat lu main film memang lu lebih eksklusif gitu, image-nya gitu menurut pandangan sebagian orang. Iya pasti. Gitu, karena pernah ada apa ya bahasanya ya, pernah ada omongan bahwa ibaratnya gini, buat apa gue bayar nonton bioskop kalau untuk gue nontonin pemain yang gue bisa lihat tiap hari di TV. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau menurut gue bioskop dan TV itu punya market masing-masing. Banget, benar gue setuju itu. Karena maksud gini, bukannya mengecilkan sekelompok orang enggak, tapi mungkin sebagian penonton TV tidak nonton bioskop, dan mungkin sebagian penonton bioskop tidak nonton TV. Yes. Gitu. Jadi memang udah ada marketnya masing-masing.
Kalau sekarang malahan banyakan yang gua tahu ya, pemain sinetron juga banyak dicari juga. Iya. Iya. Dan lo perhatiin gak sih kalau sekarang ini juga fenomenanya di Hollywood pun sama. Ibaratnya tuh pemain-pemain film besar yang sekelas-sekelas kayak bahkan kayak sekelas Meryl Streep, sekelas kayak Robert De Niro, mereka mau loh di Netflix ngambil series. Iya emang sih seriesnya emang budgetnya lebih kadang lebih film. Cuma kan jatuhnya kan series. Series jatuhnya. Iya kan, nggak ditayangin di layar lebar gitu. Kalau kita ngomongin soal ini ya, maksudnya prestisnya ya, mereka juga nggak ngomongin prestis melulu kok gitu. Nggak melulu. Maksudnya karya itu kan bisa di mana aja. Lu teater juga karya. Iya. Gitu kan. Masa ada yang bisa bilang, "Oh, lu cuma anak teater." Kan nggak bisa gitu juga. Iya. Gitu. Istilahnya gitu kalau Nah berarti sekarang nih kalau lu udah dari tahun berapa? 2015 ya? Gue memulainya sebenarnya gue bener-bener memulai dari yang waktu film pertama gue itu tahun 2011 yuk. Oh 2011. Yang sama saudara gila itu. Saudara gila itu. 2011 terus tapi emang gue sempat vakum sih, maksudnya gue belajar dulu deh gitu, gue pengen ngambil sekolah acting itu setahun lebih lah gitu. Terus ya udah akhirnya berkecimpung seperti sinetron, terus kemarin yang terakhir juga di OTT. It's fun sih, maksud gue menyenangkan, bisa nyemplung ngerasain feel yang beda-beda. Nah istilahnya gini, lu kan udah sekian lama ya, terlepas dari lu vakum atau tidak. Iya. Berarti kurang lebih lu di industri ini udah hampir 10 sih. 10 tahun. Iya. Dari pandangan lu pribadi deh, gitu. Pandangan lu pribadi, kiat-kiat sukses lu tuh apa sih? Kalau gue harus supaya untuk bisa bertahan di industri ini tuh, kalau lu apa yang lu lakukan biasanya? Kalau ini gue secara personal sebenarnya melihat diri gue adalah belum menjadi seorang aktor yang sukses. Bagaimana caranya untuk bisa diterima dan tetap bertahan ya ibaratnya di industri ini, masuk ke produksi ini, kemudian pindah ke produksi ini. Yang pertama emang acting skill udah pasti sih. Namanya nomor 1 acting skill ya udah pasti for sure ya gitu. Yang kedua adalah networking sih ya. Networking itu penting, maksudnya kita ketemu, kita ngobrol, walaupun cuma sekedar kayak say hi mungkin di WhatsApp apa segala macam. Terus datang ke ini sih, kayak misalnya ada acara pemutaran screening apa kayak gitu. Ibaratnya itu kayak supaya gue masih survive loh, gue masih ada nih gitu kan. Gue masih ada di industri ini loh gitu. Jangan lupakan muka saya ya gitu. Aku masih ada loh, aku butuh makan. Gitu. Jadi kayak supaya ngingetin lah si casting director atau mungkin ada di OP di situ. Soalnya jangan salah lah ya, gue tuh sering banget tuh gini. Lo jangan selalu kayak ibaratnya tuh kayak mepet-mepetinnya sutradara mulu, pepet-pepetin mulu, padahal kadang-kadang anak makeup, anak lighting itu mereka tuh suka ngasih kerjaan. Lu jangan salah. Gue pernah waktu itu dapat tawaran, maksudnya dapat kerjaan dari anak lighting. Justru kayak kru-kru kayak gitu tuh. Pokoknya kita harus tetap mesti baik sih ke semua orang sih menurut gue ya gitu. Karena anak-anak lighting ini mereka jobnya lebih kenceng loh daripada pemain. Abis ini selesai mereka bungkus beres-beres terus mereka lanjut ke produksi berikutnya gitu. Oh gitu sempat, Mas, aku boleh minta fotonya nggak gitu kan si anak lightingnya. Terus Mas, aku lagi ada produksi film ini, mau ikut nggak gitu. Nanti gue tawarin ke ininya gitu. Beneran gitu. Dan itu anak lighting. Kadang-kadang anak makeup, iklan gitu. Jadi networking itu pada saat kita lagi di lokasi itu harus banget. Iya. Acting skill terus networking. Ya itulah kalau buat gue sih. Oke, Mil. Oi. Satu lagi nih sebelum kita closing. Yes. Ini buat talent-talent baru nih. Ada masukan nggak nih buat teman-teman? Kalau gue yang penting adalah jangan pernah gampang nyerah sih ya. Gitu. Capek sih, casting tuh capek. Iya. Pasti kayak yang aduh, udah berapa kali nih gue bulan ini ya gitu. Tapi memang seperti itu prosesnya. Karena kadang-kadang gini, dari semua yang kita jalani, proses atau casting yang kita jalani segala macam, kadang-kadang pintunya nggak dari casting itu, tapi mungkin kita bertemu dengan orang yang pada saat kita melalui proses itu mereka bersinggungan sama kita dan mereka lah yang ngasih tawaran. Gitu. Jadi ibaratnya selalu buka pintu lu lebar-lebar untuk siapapun gitu.
maksudnya di produksi atau di industri ini gitu. Gue dulu tuh selalu punya idealisme, oh pokoknya gue harus main di filmnya sutradara ini sama ini, harus ini. Bertahun-tahun, sampai 10 tahun gue belum masuk, belum pernah gue main di ini, tapi akan ada orang-orang lain yang memberikan, yang ngasih kepercayaan ke gue, yang mereka percaya sama gue, Mil, gue percaya sama lo dulu bisa ngelakuin ini, lo gue percaya sama lo bisa mengeksekusi karakter ini. Dan gue sangat berterima kasih sama orang-orang sutradara atau mungkin casting director, siapapun itu ya, orang produksi atau orang yang di industri ini yang ngasih gue kesempatan itu gitu. Jadi buka kesempatan, jangan pernah bosan untuk casting, jangan pernah bosan untuk terus belajar sih. Cakep.